kunci pas ukuran 8 sama 10. Selanjutnya di sini saya punya lagi nih 10 sama 12. Nah, ini biasanya bonus dari kalau beli motor baru, biasanya bonus nih. Kalau abang-abangku punya duit, mungkin ya bisa beli motor, nanti dapat bonus kunci pasnya. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang-abangku, selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan berbagi tentang peralatan yang kita gunakan sebagai kira-kira mekanik lah, sebagai teknisi lah ya, sebagai mekanik atau teknisi, tapi khusus yang pemula ya. Nah, kalau untuk yang udah ahli mah nggak kepake nih yang model kayak gini. Ini untuk abang-abangku yang kira-kira mau belajar, yang kira-kira di rumahnya ada yang rusak, entah di rumahnya, entah di rumah keluarganya, di rumah saudaranya, di rumah tetangganya, atau tetangganya yang butuh perbaikan. Mungkin di sini kita bisa saling menginformasikan tentang alat-alat yang akan kita gunakan dalam kita membetulkan alat-alat, terutama alat-alat di sekitar rumah kita aja. Alat-alat yang emang kebutuhannya dibutuhkan setiap hari, seperti misalkan mesin cuci, kipas angin, entah itu banyaklah alat-alat elektronik yang emang kita pergunakan sehari-hari. Untuk pertama yang paling penting itu obeng. Obeng, kalau saya menyarankan obeng itu yang bisa bolak-balik ya. Ini kan plus, ini kalau kita tarik nih dia ada minus, jadi plus minus. Saya menyarankan untuk abang-abangku semua cari obeng yang seperti ini, yang bisa dua mata. Dan saya menyarankan yang agak bagusan sedikit kalau untuk obeng, soalnya ini kegunaannya banyak sekali, luar biasa. Jadi yang standar aja lah, maksudnya yang panjangnya standar ini sekitar 25 sentian nih. Sebetulnya kita juga butuh ini nih, obeng panjang ini sekitar 40-an, 40 sentian. Tapi ini bisa kita akalin nanti, jadi ini tidak diperlukan dulu nih, kita singkirkan dulu nih. Jadi kita butuh obeng ini nih, obeng biasa nih, obeng standar yang sekitar panjangnya itu 25 sentian. Ini paling penting. Nah, selanjutnya kalau kita mau urusan ke listrik, ke alat-alat listrik, biasanya dia pakai obeng yang matanya kecil. Nah, ini sebetulnya kita butuh juga nih, tapi biasanya untuk obeng kecil nih ada di tespen. Tespen biasa nih, kebetulan ini saya punya tespen tapi ujungnya lancip karena ini tespen DC nih, saya rubah jadi ke AC. Jadi karena ujungnya runcing nih, jadi bisa multifungsi nih buat saya nih, makanya dari AC dari DC saya rubah ke DC. Ini yang penting nih, obeng. Selanjutnya tespen yang ujungnya kecil. Jadi buat buka peralatan listrik tuh biasanya lubang skrup itu dia kecil, jadi harus pakai obeng yang kecil, dan itu ada di tespen biasanya. Nah, jadi ini kita singkirkan dulu nih, obeng panjang 40 cm sama obeng kecil kita singkirin. Selanjutnya ada tespen. Nah, tadi saya menyarankan abang-abangku ini pakai tespen yang ujungnya agak kecil, tapi bukan runcing seperti saya punya nih. Ujungnya agak kecil, jadi buat peralatan listrik nanti dia masuk nih. Ini sangat penting ketika kita main listrik nih. Nah, selanjutnya
ada isolasi. Mungkin kelihatannya sepele, tapi untuk bicara listrik ini sangat penting sekali nih. Kalau bisa yang standar ya SNI ya, yang Nito kayak gitulah ya, ini kita butuhkan nih. Nah, selanjutnya kalau abang-abangku punya tang, kalau bisa yang seperti ini, jadi yang mata ininya gede, terus ininya bisa bagus, masih bagus, jadi buat kalau kita buka listrik itu nggak ada yang bocor nih, gagang ini nggak ada yang bocor, jadi kita tetap aman. Nah, sebetulnya banyak model tang seperti ini nih, model tang potong, tang apa namanya, buat ngupas kabel, tapi ini udah bisa mewakili buat potong potong kabel, buat ngupas kabel, ini udah bisa mewakili, tinggal pinter-pinter kita aja. Ini jadi udah 4 item nih, 4 item yang kita butuhkan ketika kita jadi apa namanya, kita belajar nyervis lah ya. Nah, selanjutnya mungkin abang-abangku butuh yang agak gedean dikit nih. Ini namanya kunci T panjang nih. Nah, biasanya kalau kita berhadapan dengan mesin cuci Sanyo, Aqua, biasanya nih sangat kepake nih buat buka bushing apa namanya, yang selongsong buat ke as pengering nih. Jadi ini banyak fungsi juga. Nanti ketika teman-teman mungkin bongkar motor juga, ini 8, 10, 12 ini sangat kepake sekali nih. Atau bisa disimpel pakai yang segitiga begini, cuman kalau untuk segitiga gini kurang apa ya, tempat apa namanya, biasanya kalau untuk tempat yang sempit nih kita agak tersiksa sedikit nih. Makanya saya menyarankan pakai yang agak panjang, T panjang ukuran 8, 10, 12 kira-kira itu. Ini kita singkirkan nih. Selanjutnya yang enggak kalah penting ini, yang kita butuhkan tuh kunci Inggris. Jadi ketika kita buntu, kalau ada kita persiapan cuman untuk baut kecil, ternyata ada baut gede. Nah ini salah satu solusi. Kunci Inggris kita butuh juga, yang nggak usah yang terlalu gede lah, yang standar aja. Nah, selanjutnya mungkin ada 2 nih yang harus kita punya juga nih. Ini kunci pas ukuran 8 sama 10. Selanjutnya di sini saya punya lagi nih 10 sama 12. Nah, ini biasanya bonus dari kalau beli motor baru, biasanya bonus nih. Kalau abang-abangku punya duit, mungkin ya bisa beli motor, nanti dapat bonus kunci pasnya. Ini yang abang-abangku harus buat pelengkap. Kira-kira ada kunci pas yang ukurannya 8, 10 sama 12. Sebetulnya ada satu lagi 14 kalau kita berhadapan sama mesin air, pompa air yang jet pump. Kalau ini untuk yang mesin air kecil nih udah cukup nih. Oke. Nah, selanjutnya mungkin ini juga bisa jadi pilihan juga nih, bisa jadi referensi juga, bisa jadi apa sih namanya, bisa jadi kebutuhan juga nih buat kita pemula nih. Ini kayaknya abang-abang gue harus punya juga nih solder. Jangan ya, nggak usah yang mahal-mahal banget, tapi jangan yang terlalu murah. Kalau yang murah biasanya peribahasa ada harga ada kualitas tuh kayaknya benar. Nah,
makanya saya menyarankan yang lumayanan lah, lumayan artinya tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah. Berikut kawat. Kalau kawat mungkin kita ada saudara atau apa, kita minta aja sedikit. Jadi ini mah kebutuhannya nggak terlalu banyak dipakai, paling ya sekedar nyambung kabel yang putus, sekedar ngoprek lah. Buat ngoprek ini artinya kebutuhannya jarang dipakai nih. Selanjutnya abang-abangku mungkin ini juga salah satu yang kita butuhkan nih. Ada ini namanya tang ampere nih. Kalau saya cenderung enaknya pakai tang ampere dibanding pakai multitester. Karena lebih lebih simpel saya pikir. Jadi ujungnya pun saya bikin seperti ini. Satu saya ganti pakai jepitan, jadi ketika posisinya kurang enak ini bisa kita jepit, dan ini colokannya kita bisa ubah-ubah nih. Ini sebetulnya fungsinya kalau kalau dibutuhkan ini luar biasa nih. Tapi untuk pemula seperti saya nih minimal kita bisa ngecek ketika kabel kita colokin nggak fungsi nih, misalkan itu kita bisa ngukur kabel ini putus apa enggak nih gitu. Ini saya kasih tutorial dikit dah. Ini kita jepit nih satu nih. Ini kan ada lubangnya nih. Kurang gede jepitnya. Ada lubang 2 nih. Nah, ini kita ke mode bip biar enak nih. Nah, jadi kalau dia ditempel, mode bip itu bunyi. Nah, artinya dia masih nyambung gitu loh. Nah, ini kan ada lubang 2 nih. Satu udah kita colok nih. Ini kita colok sini. Nah, ini berarti masih normal. Coba ke satunya. Nah, ini nggak bunyi. Yang ini yang bunyi, yang ini yang nggak bunyi. Nah, berarti masih normal. Kalau nggak normal itu ini nggak bunyi dan ini nggak bunyi, itu nggak normal. Atau yang ini bunyi dan ini bunyi juga, itu nggak normal. Nah, sekarang kita cek satunya nih, sebelahnya. Ini kan tadi yang ini nih, sekarang yang satunya. Nah, itu bunyi kan. Nah, berarti ini masih normal, tapi satunya kita colok juga. Nah, ini nggak bunyi. Nah, ini artinya ini masih normal. Salah satu kegunaannya kira-kira itu. Nah, kita contohkan misalkan kabel setrikaan di rumah nih putus di tengah atau apa nih gitu. Nah, kita bisa mengeceknya pakai ini. Tapi ini dibilang butuh ya butuh, dibilang enggak ya juga ya emang sedikit kebutuhannya. Nah, kira-kira itu nih abang-abangku yang bisa sementara nih saya bagikan ke abang-abangku semua sebagai saya montir pemula lah, teknisi pemula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 item. Sebetulnya masih banyak seperti bor, kita juga gerinda, kita juga butuh yang lain banyak. Tapi ini yang oke abang-abangku, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.